Hari ini 12 Juni 2025 kembali dengan saya pembahasan XAUUSD. Yang kemarin saya sudah katakan ke teman-teman bahwa tinggal menunggu data CPI datanya bad news dan memang menunjukkan penguatan yang baik ya. Sebelumnya kan ini kalian lihat di sini dropping, saya selalu bilang dia dropping dan berhasil dia breakout. Saat ini possible banget nge-retest area supply yang kuat di atas ini teman-teman. Akan banyak zona sell tentu. Ya, akan banyak ada zona sell yang menarik. Dan menurut saya dia akan nge-retest seluruh zona-zona tersebut. Nah, ini adalah menjadi salah satu level yang signifikan teman-teman. Karena apa? Karena seandainya dia bisa sweep habis ini semua, maka next stopnya menuju ke 3430 dan menuju all time high. Sekali lagi saya bilang, apabila dia berhasil sweep habis 3381, 3392, di sini kan 3400 ya, lebih 3402 terakhir, 3403 malah lebih tepatnya. Seandainya dia bisa nge-sweep habis semua zona ini, sebenarnya nggak perlu sampai 3403, sebenarnya dia balik ke 3400 aja, possible dia akan hajar terus sampai ke 3430 dan seterusnya sampai ke 3500 di setinggi ini. Possible banget. Ya, it is really possible dan mungkin akan terjadi di level tersebut. Kita ngelihat data-datanya sudah rilis, CPI-nya bad news. Possible banget kalau misalnya akan ada terjadinya penurunan suku bunga dari Federal Reserve, walaupun ada satu hal yang nanti saya akan share di dalam TikTok saja. Jadi menurut saya saat ini bullish momentumnya baik banget, akan nge-retest di area yang sama. Kalau misalnya kita tarik untuk Fibonacci retracement, ini kan swing high-nya, kita tarik sampai swing low-nya 79 akan ada di 3380, which is that level also will be my sell level. Nanti kita lihat di H1-nya ya. Tapi untuk sekarang bullish momentumnya bagus, semoga ada dorongan yang baik lagi ke depannya. Seandainya hari ini closingannya with a Marubozu, artinya dia nggak ninggalin bawah dan dia hanya closingan strong di atas, nextnya pasti akan strong di atas lagi di hari Jumat. Oke, saya akan balik ke Oanda kita ngomong di H4 kita ngomonginnya within this naked chart. Kalau kalian lihat berdasarkan naked chart ini yang tadi saya sampaikan, ini memang mengalami penguatan yang signifikan. Ada yang nahan di sini, sekali dia drop, dia retest up, sekali dia drop, dia retest sekali up, dia drop lagi, nggak berhasil break. Ini adalah level 3380-an tadi yang tadi kita sudah perhatikan berdasarkan Fibonacci 79. Nah, kalau misalnya di sini pun juga sama, kita bisa ngeliat beberapa supply level yang menahan dan tidak berhasil di breakout dalam kekuatan apapun. Seandainya level ini masih up dan tidak berhasil breakout, maka dropnya pun juga akan signifikan. Kalau kita ngeliat dari sini 3380, di sini dropnya sampai ke 3340-an, which is berarti dropnya adalah 400-an pips. So if dia sekali lagi nge-retest dan tidak berhasil breakout, maka next stopnya balik ke 3340-an. Simple saja, berarti sellernya still strong. Seller yang menahan dalam level di atas ini masih kuat. Namun jika dia berhasil nge-sweep habis, maka stop selanjutnya adalah di atas ini. Which is itu adalah di 3430. Titik. Hanya itu saja, ini dari H4. Kalian bisa perhatikan di sini yang kemarin saya bilang bahwa pembentukannya adalah low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Seandainya dia bisa break atas, akan terus terbang lebih tinggi. Saya balik ke H1, tempat kita akan melaksanakan trading yang kita jalankan. Saya akan hapus beberapa, biar teman-teman tidak terlalu bingung. Ya, nah ini yang gambaran kemarin, kalau teman-teman ingat, kita sudah buatkan. Dan dia nge-retest dalam zona-zona yang sudah saya harapkan juga, 3330, 3328. Ini retest zona yang sangat amat menarik, yang kita sudah tradingkan berkali-kali. Ya, lalu dia makan di 3323, 3321, which is that's actually our level juga. Yang mana teman-teman bisa perhatikan up, drop, walaupun dia makan sampai bawah, lalu lanjut bullish, nabrak 3358, dia bullish, hajar 3371, 3373, which is ini adalah zona-zona sell kemarin saya semua. Ya, jadi kita akan mapping ulang lagi, biar teman-teman bisa mudah memahaminya, dan saya akan hapus beberapa level di bawahnya, yang masih bagus saya akan tetap pertahankan. Jadi saya akan sisakan begini dulu aja biar teman-teman tidak pusing. Pertama, yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita perhatikan adalah level sebelah kiri ini. Yang mana level sebelah kiri ini berhasil atau tidaknya di breakout, we never know. Tapi kita bisa perhatikan bahwa dia berada di rentang harga pergerakan supply-nya 3371, 3373. Bergerak melambat, tidak ada perubahan yang terjadi. Nampak dari bullish momentum dia tertahan di sini. Apakah akan ada possibilities dia mengalami penurunan? We never know. Ingat kata-kata itu. We never know. Tapi nanti ketika saya turunkan time frame-nya, kita bisa memperhatikan level tersebut sebagai level yang menarik untuk kita jadikan entryan. Ya, nanti ini saya 3381, 3379, saya arahkan dulu ke sini. Nah, 3381, 3379 saya arahkan dulu lebih dekat ke zona yang kita lagi bahas sekarang.
Sekarang kita ngomongin area buy-nya. Teman-teman anggap aja zona ini adalah zona tertinggi. So kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement, swing low, kita tarik seandainya ini area tertingginya ya, maka swing high akan ada di sini. 618 di 3341, 79 di 3331. Which is that's actually a long way go, masih area-area yang sangat amat jauh. Tapi kita akan marking saja. Jadi ini saya akan marking pertama. Di sini sebelumnya ada resistan yang nahan, resistan yang nahan, resistan yang nahan yang akhirnya dia breakout. So kita bisa patok ada di 3348, 3346. Oke. Di 3348, 3346 adalah resistan yang berhasil di break, which is menjadi RBS. Ini akan menjadi area buy saya 3348, 3346. Dan di sini sebenarnya ada gap yang terbentuk ya, satu candlestick bullish di dini hari tadi ini membentuk gap yang signifikan. So kalau misalnya anggapan memang ini adalah area terakhirnya, maka saya bisa perhatikan 3331, which is yang nggak terlalu jauh beda dengan penjelasan saya yang kemarin. Tapi menurut saya ini adalah level pentingnya saja. Kenapa? Karena ini sudah bullish strong teman-teman. Kemungkinan besar dia hanya akan terus lanjut bullish. Jadi kita akan lihat berdasarkan lower time frame dulu untuk saat ini. Saya akan masuk ke M15. Nah di M15 ini kalian bisa perhatikan dia up strong, bullish, lalu dia drop sekali di sini taking liquidity, lalu dia lanjut lagi bullish, ketahan lumayan lebih lama di sana. Ganti sebagai garis, kita bisa ketemu this level sebagai level yang perlu kita pertimbangkan. Ya di bawah sini. Nah saya akan tarik both of the line 3364, 3366 supposedly, nice. Menjadikan candle kembali, dan ini area yang teman-teman bisa perhatikan. Ini satu, kalau kita lihat berdasarkan M5, ada area yang lebih bawah lagi. Ini kan berusaha nutup gap yang kebentuk tadi dini hari tadi ya. Ada gap yang kebentuk, but it doesn't matter. Kita nggak perlu ngeliat yang di sana, tapi saya akan ngambil base sebelum dia kebentuk area tersebut, which is this one. Nah saya akan tarik dua garis ini lagi ke bawah. Saya akan makan garis ini di M5. Saya akan turunkan lagi seperti ini. Ya. Jadi kita balik ke M15. Nah di M15 sudah terbentuk. Teman-teman bisa perhatikan. Ini jadinya agak banyak ya. Kayak kalian pusing. Ini maksudnya apa aja nih. Ini saya bingung karena terlalu banyak zona-zona yang perlu diperhatikan. Saya akan ganti pertama dulu. Ini merah. Ini merah. Ini tetap biru. Ini tetap biru. Ini tetap biru. Dan ini tetap biru. Selebihnya nanti tunggu dia di bawah. Artinya apa? Sekarang saya punya dua zona buy high risk 3353, 3351. Selama 3353 tidak di breakout di H1, which is 200 pips jauhnya dari harga sekarang. Yang kedua adalah 3348, 3346, selama 3348 tidak di breakout di H1. Untuk buy terdekat ini ya teman-teman. Yang merah berarti dia scalpingan 3366, 3364. Seperti biasa, kalau kita ngomongin sebatas scalping, maka manfaatkanlah scalpingan ini di dalam lower time frame zone only. 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih 30 pips lebih hitung sebagai bonusan. Pastikan kalian fokus dalam lower time frame untuk mengkonfirmasinya. Ya. Sekarang kita akan bahas yang 3373 ini. Ini mau diapain yang 3373, 3371? Ya, that's the big question. Mau diapain 3373 dan 3371 ini, King? Jawaban saya sederhana teman-teman. Ini adalah titik terakhirnya saja. Titik terakhirnya saja. Yang mana seandainya dia berhasil drop di bawah 3371, saya akan patok dia buat sell position. Artinya saya akan baru sell ketika dia berhasil break 3371. Jadi makan di 71, di 70 untuk sellingannya. Itu pun kalau dia berhasil drop ke bawahnya. Kalau enggak, misalnya dia ketan di 73, 7271, 73, 7271, maka sellnya tidak berjalan. Itulah kenapa saya akan sampaikan bahwa saya akan sell continuation apabila dia drop ke bawah dari 71. Udah. Kenapa? Karena selebihnya ini menjadi base baru dan dia akan bullish lagi. Oke. Jadi sell pertama saya akan ada di 7981 selama 79 tidak di breakout di H1. Itu yang pertama. Ini usah kalian perhatikan. Yang zona sideways saya hapus dulu kata-kata zona sideways-nya. Ya. Ini kalau saya tarik untuk Fibonacci retracement, this is the highest one, the swing high, swing low-nya di sini. 79-nya di 3380, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi kalau misalnya nanti dia drop balik, it will be a better places untuk dimanfaatkan sell dari 71. Seandainya dia nggak makan sampai 79, itu aja. Tapi kalau misal dia kuat naik, maka 79 dan 81 menjadi level baru saya untuk entry. Dan nanti 90, 92 areanya lagi untuk entry. Udah, hanya di situ saja. Jadi secara garis besar sebenarnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 zona ini aja yang kita perlu perhatikan.
Karena kalau misalnya nanti dia drop signifikan, kita tinggal makan di lebih bawah. Kalau misalnya dia bullish signifikan, kita tinggal makan lebih atas lagi sekarang ya. Oke. So maybe that's all teman-teman. Saya akan sampaikan sekali lagi. Buy high risk saya 3353, 3351. Buy high risk kedua saya di 3348, 3346 selama 53 dan 48 tidak di breakout di H1. Scalpingan 3366, 3364 untuk 337371 ini sebatas sebagai area yang diperhatikan. Saya ganti warna hijau aja kalau area yang diperhatikan. Artinya apa? Artinya kalau dia masih ketahan di atas 7374 ini akan lanjut terbang lagi ke 7981. Cuman saya nggak akan buy continuation. Saya hanya akan nunggu seandainya dia drop balik di bawah 71 untuk melanjutkan sell-nya. Titik. Selesai. Untuk sell-nya ada dua, 7981 ini adalah selama 79 tidak breakout di H1 dan 9092 selama 90 tidak di breakout di H1. Ya, untuk perubahan atau tendensinya saya masih tetap sama seperti kemarin, tidak ada perubahan sama sekali. Daily bias bullish, saya masih punya conviction dia akan terus melanjutkan penguatannya. Ya, sekali lagi saya bilang, saya masih punya conviction jika gold masih akan terus melanjutkan penguatannya. Mengingat data CPI tadi mendorong hal yang baik walaupun NFP-nya positif, menurut saya ini possible banget bisa closingan ke 3400-an lagi. Maybe di minggu ini, maybe di minggu depan, we never know. Tapi dengan melihat buyer momentum sekuat ini, potensial dia melanjutkan bullish momentumnya lebih besar dibandingkan dia kembali memperlambat pergerakannya. Kenapa? Karena dia baru aja break this one. Sangat amat strong ketika dia berhasil break this level. Langsung hajar ke atas. Jadi kalau nanti dia retest, mungkin retestnya adalah di level-level yang sebelumnya terjadi, nanti dia lanjut lagi bullish. Ya. Maybe that's all from me. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman Growcow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya di YouTube saya, karena saya pasti akan re-upload video penjelasan XAUUSD ini.